Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dan semester ini saya diberi kesempatan untuk mengampu mata kuliah Manajemen Public Relation. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita, di mana seperti kalau kuliah di dalam kelas begitu ya, atau kuliah yang offline, teman-teman datang ke kampus, biasanya kita akan mengawali pertemuan pertama ini dengan lebih banyak membahas tentang deskripsi mata kuliah, kemudian membahas tentang tata aturan perkuliahan akan seperti apa. Nah, berbeda dengan perkuliahan yang kita lakukan secara offline, maka di pertemuan pertama ini saya akan coba mengemasnya dalam video singkat ini mengenai apa sebenarnya mata kuliah ini dan bagaimana skema perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Baiklah, untuk hari ini yang kita bahas yang pertama adalah deskripsi tentang mata kuliah Manajemen Public Relation. Yang kedua, kita akan membahas tentang topik-topik perkuliahan selama 14 kali pertemuan ke depan. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang referensi dan buku acuan yang bisa teman-teman manfaatkan untuk perkuliahan ini. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana skema pembelajaran kita, kontrak belajar kita, skema ujian, tugas, dan lain sebagainya. Saya akan memulai dulu terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Public Relation. Mata kuliah Manajemen Public Relation diberikan kepada mahasiswa di semester 5 yang harapannya mahasiswa di semester 5 sudah memilih bidang peminatan yang diinginkannya. Nah, harapannya nanti ketika teman-teman mengikuti atau mengambil mata kuliah Manajemen Public Relation, maka teman-teman akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dunia public relation tersebut. Di antaranya kita akan membahas nanti tentang media relationnya, kita akan membahas customer relationnya, government relationnya, dan segala hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan seorang public relation. Itu terkait dengan deskripsi mata kuliah Manajemen Public Relation. Berikutnya, saya akan membahas apa-apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, baik itu dari pertemuan kedua hingga pertemuan ke-14. Nah, untuk di pertemuan kedua, nanti teman-teman bisa melihat di sini ya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas sedikit tentang pengantar public relation. Nah, di mana di pertemuan kedua ini nanti saya akan membahas bagaimana sejarah kemunculan PR, kemudian Declaration Principle of PR-nya, dan nanti saya juga akan membahas di sini bagaimana perkembangan PR dari awal kemunculannya hingga saat ini. Itu pertemuan pertama. Di pertemuan kedua nanti masih kita akan membahas tentang pengantar public relation, hanya saja ini nanti akan fokus pada bagaimana perbedaan konsep PR atau public relation ini dengan humas. Apakah ini dua konsep yang sama atau ini merupakan definisi yang berbeda-beda terkait dengan PR dan humas ini. Nah, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan ketiga. Sekaligus di pertemuan ketiga ini juga kita akan membahas bagaimana peran atau posisi huruf S pada masing-masing tulisan atau kalimat atau kata relation tersebut. Apakah mengandung makna atau ya hanya sekedar pemberian huruf S di belakang kata relation tersebut. Nah, itu di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan keempat nanti saya akan mendatangkan seorang dosen tamu barangkali. Kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana perkembangan PR di dunia baik itu di dunia perhotelan maupun di kantor PR itu sendiri. Nah, nanti saya tidak akan sendiri di pertemuan keempat, saya akan bersama dengan rekan saya yang nanti akan membahas tentang apa sesungguhnya PR tersebut. Kemudian di pertemuan kelima, di pertemuan kelima ini nanti saya akan membahas tentang bagaimana peran dan kedudukan komunikasi dalam praktik PR. Seberapa penting komunikasi diperlukan dalam segala praktik PR dan bagaimana kedudukannya dalam kajian keilmuan ini, kita akan bahas nanti di pertemuan kelima. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kemudian kapan ya Bu kita akan membahas tentang manajemen PR-nya?
Nah, saya akan menyampaikan konsep manajemen PR itu nanti di pertemuan ke-6. Saya akan membahas di pertemuan ke-6 itu mengenai apa sih sebenarnya manajemen public relation, apa urgensinya harus ada manajemen PR dalam praktik PR tersebut, dan apa-apa saja tahapan-tahapan dari manajemen public relation tersebut. Nah, itu di pertemuan ke-6 dan nanti akan saya sambung di pertemuan ke-7 melihat tahapan-tahapan dari manajemen public relation tersebut. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 saya akan menyampaikan apa-apa saja ruang lingkup pekerjaan PR yang membutuhkan proses manajerial di sana. Misalnya ketika nanti saya akan membahas tentang media relation, kemudian saya akan membahas customer relation, government relation maupun investor relation, kita akan melihat bagaimana proses manajerial di setiap ruang lingkup pekerjaannya tersebut. Nah, itu nanti akan berlanjut hingga ke pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan ke-10 kita akan melihat bagaimana peran PR di era di erupsi seperti saat ini, dan di pertemuan ke-11 kita akan membahas bagaimana digital PR dan bagaimana PR beradaptasi dengan situasi yang terjadi seperti saat sekarang. Misalnya di situasi pandemi seperti sekarang, bagaimana PR memainkan perannya untuk membangun citra sebuah lembaga. Nah, di pertemuan ke-12 saya akan membahas tentang bagaimana PR itu mengelola isu sekaligus PR mengelola krisis dalam sebuah perusahaan maupun lembaga. Nah, nanti kita akan banyak juga bertanya atau mencari literatur terkait dengan krisis-krisis yang ditangani oleh PR sebuah lembaga. Nah, di pertemuan ke-13 nanti kita akan ada semacam seminar yang akan kita kelola melalui web atau kita kenal dengan istilah webinar. Saya akan memberikan topik nanti untuk webinar itu terkait dengan bagaimana digital storytelling untuk PR. Nah, nanti akan diisi oleh, ini masih dalam konfirmasi ya, akan diisi oleh salah satu anggota dari Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Nah, ini nanti untuk pertemuan ke-13. Nah, di pertemuan ke-14 kita akan melakukan persiapan untuk ujian akhir semester. Nah, begitu kira-kira gambaran materi-materi atau topik-topik yang akan kita bahas dari pertemuan 2 hingga pertemuan ke-14. Nah, di sela-sela pemberian topik tersebut ada satu hal yang mungkin harus saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kita tetap akan ada menyelenggarakan tugas perkuliahan. Meski kita melakukan kuliah ini secara online, tapi nanti tetap akan ada beberapa kali tugas yang akan saya berikan kepada teman-teman. Maksimal mungkin hanya sekitar 4 pemberian tugas. Itu terkait dengan timeline atau topik perkuliahan kita. Nah, nanti untuk referensi dan buku bacaan yang bisa teman-teman baca akan saya berikan ya. Silakan teman-teman simak terkait dengan referensi dan buku bacaannya. Demikianlah pembahasan pada pertemuan pertama ini terkait dengan gambaran umum apa-apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Saya berharap apa yang sudah saya bahas dan saya sampaikan menjadi panduan bagi teman-teman sehingga mendapatkan kira-kira nanti mata kuliah ini akan mempelajari apa gitu ya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang pengantar public relation. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.